Baik, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi ada sedikit ini ya. Oke. Kita lanjutkan bagaimana cara kita untuk mengetahui barang atau makanan yang kita maaf. Yang kita gunakan itu, yang kita makan itu merupakan makanan atau yang halal. Nah, ini kita bisa lihat caranya adalah 3. Kita mencari tahu dulu. Kita mencari tahu. Oke, kita mencari tahu dulu apakah makanan ini halal atau makanan ini thayyib. Nah, tadi saya sudah memberikan gambaran di awal bahwasanya makanan halal itu ketika diperbolehkan oleh syariat. Jadi makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Lalu makanan yang thayyib itu adalah makanan dalam kategori mutunya. Kita tahu durian itu halal gitu. Ketika kita makannya berlebihan itu menjadi tidak thayyib. Nah, seperti itu. Nah, kategori thayyib. Makanya kenapa sampai muncul penyakit A, penyakit B? Itu kita sebagai seorang muslim ketika makan sesuatu yang halal tetapi cara makan kita tidak thayyib. Begitu. Tidak thayyib itu artinya ya ini tadi berlebihan dalam makannya. Nah, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah, makanlah sering lupa di situnya. Nah, lalu ketika membahas tentang halal, seringkali kita tadi di makanan. Padahal halal sekarang ini sudah menyangkut tuntutan teknologi dan industri pangan seperti makanan-makanan siap saji, ya, makanan kaleng, kemudian makanan ataupun apa ini kayak roti yang kita makan setiap hari, kue gitu ya, yang diproduk oleh perusahaan. Kalau kue-kue yang kita buat sendiri, kita tahu komposisi yang kita gunakan itu. Tetapi ketika kue itu kita beli di salah satu home industry, di UKM, UMKM gitu kan, kita tidak tahu apakah itu masuk kategori halal atau haram barangnya. Bukan barangnya sebenarnya yang sering menjadi sorotan ketika kita turun di lapangan itu, kita mengaudit itu, tetapi bahan campurannya, bahan tambahannya. Nah, begitu. Seperti kita beli ayam goreng gitu. Ayamnya kita tahu diperoleh dengan cara yang halal, kemudian disembelih dengan cara yang halal, benar. Tetapi tambahannya apa? Minyak gorengnya mungkin dari minyak goreng campuran babi atau yang lainnya. Nah, itu. Kemudian kosmetik. Nah, obat, kosmetik, makanan instan itu kelihatannya. Jadi sebelum saya lanjutkan, obat dan kosmetik ini seringkali kita tidak tahu bahwasanya yang kita pakai ini sudah halal ataukah haram, bahan campurannya itu. Nah, kemudian sesuatu yang instan seperti kita makan mie instan, kemudian ini ada susu yang kemasan-kemasan seperti ini kan menarik. Yang kedua keuntungannya adalah tahan lama. Nah, di tahan lama ini biasanya ada campuran-campuran yang dimungkinkan itu ada barang yang tidak halal. Menarik warnanya. Seperti kue-kue itu kalau untuk anak-anak itu biasanya ya kayak permen, kayak es krim dan lain sebagainya. Itu kan menarik, warna-warnanya ini. Nah, bahan campuran itulah yang dikategorikan nanti kategori kehalalannya perlu diperjelas. Disinilah fungsi dari sertifikasi halal itu di situ. Nah, ini mungkin seringkali teman-teman di yang khususnya yang ibu-ibu atau remaja putri yang suka dengan masak-masak ya, hati-hati dengan ini babi dan turunannya.
Kalau di ayat tadi yang dibacakan oleh Qori ya tadi, darah dan daging babi. Ternyata tidak hanya itu. Subhanallah, Allah menciptakan babi itu kenapa diharamkan? Ternyata semua bagian babi itu tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia ternyata. Tetapi lagi-lagi kita ini ada larangannya di Al-Baqarah 173 dan Al-Maidah ayat 3 tadi yang disampaikan Mbak Kori tadi. Kita lihat jeroannya babi, empedunya ya ini itu bisa jadi suplemen, jadi makanan suplemen. Jadi kalau ada apa ya, kemarin kan kita rame-rame ini ya, ada pandemi, ada COVID itu minum suplemen biar ini penambah kesehatan gitu ya. Kita lihat. Kemudian pankreasnya, ini insulin. Nah, ini biasanya campuran vaksin. Jadi kemarin rame itu perlu adanya sertifikasi halal di vaksin untuk COVID itu karena ini. Adanya campuran insulin yang dari babi ini. Ususnya hati-hati yang suka makan sosis, harus jelas sosisnya itu dan harus ini apa? Kolongnya itu bisa jadi dari usus babi. Benang jahit operasi ya. Jadi operasi manusia, operasi kita ini ada yang benangnya bisa terbuat dari ini ususnya babi. Dan ini banyak sekali lemaknya. Yang suka ini ya, anak-anak kecil ini gelatin. Gelatin ini bisa dari tulang-tulangnya babi ini jadi gelatin. Ini jelly, puding, pelembut. Nah, hati-hati semakin lembut kue itu. Nah, kemarin kalau di mana ya di Jawa Timur kemarin tuh ada ini ya satu UMKM produk roti terkenal itu yang akhirnya direakreditasi lagi oleh MUI karena disinyalir mengandung bukan yang di babi ini, tapi di rum. Rum itu bahasa lain dari alkohol, bahasa lain dari minuman keras yang digunakan untuk kue. Rum itu pelembut, lembut sekali itu ada. Sekarang alhamdulillah sudah bebas. Nah ini emulsifier ini yogurt, es krim, mentega ternyata banyak sekali ini turunan dari babi ini. Nah, hati-hati ini. Ini hanya pengetahuan saja, ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi saya katakan rum itu ya, vodka digunakan biasanya kalau ini untuk minuman. Kalau minuman kan jelas haram sudah. Kemudian pelarut dalam obat, kosmetik. Yang selanjutnya adalah bumbu dalam masakan. Kadang ada itu rum tadi yang dicampur di kue dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menemukan? Kita kan nggak tahu itu kandungannya kayak apa. Lah, paling mudah caranya agar kita terhindar dari makanan haram, ini aja, temukan label halal di produknya itu. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah sekarang kan Kemenak melalui BPJPH-nya gencar-gencarnya melakukan sosialisasi ini. Karena di tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu semua UKM maupun UMKM itu intinya semua produk yang dikeluarkan oleh masyarakat terutama dengan khususnya dengan makanan itu harus terlisensi halal, ada ikrar halalnya, ada sudah tersertifikasi halal. Lalu bagaimana nasibnya di UKM ini? Lah, alhamdulillah di BPJPH-nya Muhammadiyah, LPHKT-nya Muhammadiyah ini sudah membentuk ini badan penyelia halal, badan penjamin halal. Nah, untuk mendampingi UKM, UMKM melakukan sertifikasi halal. Nah,
Karena apa? Seperti minta contoh ya, pedagang-pedagang kaki lima itu kan nggak mungkin ngurus sertifikat halal yang notabene-nya ribet di administrasi. Lah, melalui Halal Center, Muhammadiyah itu punya tangan ya, maksudnya kepanjangan tangannya itu adalah Halal Center melalui perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyahnya untuk mendampingi itu. Nah, kasihan nanti di tahun 2024 mereka 23 mereka tidak bisa dagang hanya gara-gara terkena aturan ini. Nah, yang selanjutnya, kenapa seperti itu? Kita sendiri sebagai seorang muslim ketika beli, kemudian sudah ada label halalnya, kita menjadi tenang. Itu yang terpenting. Ketenangan itu keamanan. Halal toyib. Toyib itu berarti aman. Mutunya terjamin. Nah, itu. Kalau sebelumnya ada LPOM MUI, jadi Badan Penjaminan Mutunya baru disertifikasikan. Nah, ini mungkin logo halal kita yang berlaku mulai kemarin ya, satu minggu yang lalu dilonceng oleh Pak Menteri Kemenak ini. Terlepas dari itu logo yang kemarin, tapi yang lama tetap berlaku sampai tahun 2026. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini. Kemudian kita lihat ada sertifikat halalnya. Nah, sudah itu caranya. Cara termudah kita tahu, kita makan dengan tenang, itu dilihat ada logo halalnya. Kalau restoran itu mencantumkan ini. Nah, restoran-restoran yang tersertifikasi halal ini biasanya dicantumkan di restorannya. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan, yang perlu saya sampaikan, regulasi. Kenapa kok sekarang sertifikasi halal tidak lagi di MUI tetapi di Kemenak? Nah, ini melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini pemerintah ingin membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal. Nah, sebenarnya ini sudah masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pada saat itu rapat DPR RI tanggal 25 September 2014 ini dirancang membentuk jaminan produk halal JPH. Nah, saat itu Undang-Undang Nomor 33 ini tentang regulasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan halal produk, kemudian kerjasama dengan stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk. Maka mulai di tahun 2019-an itu pengurusan sertifikasi halal tidak lagi diselenggarakan oleh Ormas. Ormas di sini adalah MUI, ya, dikatakan Ormas karena MUI kan dari berbagai ormas, tidak hanya NU Muhammadiyah, tapi ada ormas yang lain. Tetapi sertifikasi halal beralih pada ini BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Nah, saat ini LPH ini, ya ini yang dibentuk oleh pemerintah ini baru ada 3 di Indonesia. LPPOM MUI, kemudian LPH Sukovindo, dan LPH Surveyor. Ini Anda bisa, teman-teman bisa mengakses atau membrowsing LPH Sukovindo itu siapa sih, LPH Supervisor itu kayak apa sih. Lah, ketiganya ini menjalankan tugas untuk melakukan pemeriksaan, pengujian halal produk dalam proses sertifikasi halal. Lalu pelaksananya, auditornya, lah penyeliannya itu masih tetap ada aturan. Teman-teman bisa browsing Undang-Undang Nomor 33 maaf tahun 2014 itu tentang Cipta Kerja itu ya, RUU Cipta Kerja. Di situ tetap wajib auditor penyelia halal itu wajib beragama Islam. Tetapi yang disinilah rawannya, jangan sampai umat Islam yang
tidak punya bekal tentang pengetahuan sertifikasi halal, kemudian dibayari oleh sebuah perusahaan, akhirnya ketika dikatakan itu halal auditnya, ya wis halal aja, padahal di situ belum memenuhi. Lah, lalu di mana ini LPH yang lain? Alhamdulillah tahun ini semoga saja bisa keluar. Ada 9 lembaga pemeriksa halal yang akan ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenak. Salah satunya adalah di kita, Kajian Halal Thayyiban Muhammadiyah. Ini bentukan dari Majelis Ekonomi dan Majelis Tarjih dan Tajdidnya pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, sedangkan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu sebagai kepanjangan tangan dari halal thayyibnya Muhammadiyah, yang nantinya sebagai penyelia halal, auditor halal yang diterjunkan ke masyarakat. Kalau kita sudah punya itu, kita punya LPH ini, kita enggak usah ngikut LPPOM MUI juga enggak apa-apa. Kita enggak ngikut yang Sekovindo, kita langsung masuk ke halalan thayyibannya Muhammadiyah. Kalau ini sudah keluar sertifikatnya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, mungkin banyak yang bertanya, lalu MUI di mana perannya dalam sertifikasi halal kalau diambil alih oleh Kemenak itu? Tetap MUI itu tetap di sini di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini tidak mengubah kewenangan MUI dalam menetapkan kehalalan produk. Jadi ketika auditor itu melakukan audit di lapangan, menilai masing-masing produknya halal yang digunakan JPH tadi, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, MUI melakukan melalui pelaksanaan sidang fatwa. Jadi setelah diaudit, hasil auditnya ini disampaikan ke MUI, dilakukan sidang, apakah produk ini layak untuk disertifikasi halal atau tidak, ini tetap di bawah kewenangan MUI. Jadi melalui sidang fatwa. Kalau mungkin yang selama ini rekan-rekan dengar itu, wah diambil alih oleh Kemenak, tidak seperti itu. Jadi MUI tetap jadi sejalan beralihan, cuma hanya penanganannya saja. Kalau dulu seluruhnya di MUI, tetapi sekarang badan, karena dibuat seperti badan, dilakukan lebih profesional. Ini alasan pemerintah biar lebih cepat. Sekarang kalau rekan-rekan ingin mengurus halal, bisa buka itu linknya di Si Halal melalui auditor halalnya yang mendampingi. Kalau di sana ada perguruan tinggi Muhammadiyah dan punya halal center, itu bisa mendampingi. Mereka punya akunnya. Pengalaman kami kemarin mendampingi salah satu UKM di tempat kami, tidak sampai 1 bulan itu sudah diproses, kemudian dari LPOM MUI datang untuk mengaudit. Alhamdulillah kemarin itu baru keluar fatwanya, dan alhamdulillah sudah difatwakan halal, tinggal nunggu ini nomor sertifikasinya. Jadi seperti itu. Jadi keuntungannya adalah ketika ada BPJPH, pengurusannya lebih cepat, kemudian ada kolaborasi, fatwa MUI itu masih memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan halal. Nah, ini hanya sedikit sharing ya. Hati-hati kalau beli makanan, mungkin kalau di Jawa itu ini ya lebih mudah karena banyak yang Muslim gitu ya. Teman-teman yang di Kalimantan mungkin banyak sekali itu nggih, multi culture ya. Kemudian ada makanan-makanan yang dijual itu yang dari babi, ini ada nama lainnya. Kadang itu penjual itu ada yang nakal, bahasa di kita itu ada yang nakal,
namanya bukan babi, tapi di sini diganti lat. Ini lemak babi. Hati-hati kalau beli makanan, kemasan, produk. Dilihat, nggak ada ini daging babi, nggak ada minyak babi, tapi ada bahasa ini. Lat ini. Lat ini adalah lemak babi. Nah, kemudian cersiu ini makanan yang berupa daging barbecue. Jadi dibekukan. Ini daging babi yang dibekukan. Kemudian bacon. Nah, ini daging asap. Biasanya ini yang khawatir ya. Rau babi dalam bahasa Mandarin. Hingsou, rau jiu, dan macam-macam ini saya kurang paham bahasanya Mandarin. Ham. Nah, ini hati-hati ya kalau ada beli sesuatu ham. Ini paha babi ini. Nah, tonkatsu ini di makanan Jepang biasanya irisan daging babi yang digoreng kemudian dikasih tepung panir. Nah, seperti nugget seperti itu ya. Kemudian biasanya juga dicampur di ramen. Kalau anak-anak muda ini, teman-teman yang generasi Z sekarang ini suka makan ramen itu ya, mie ramen. Kuah putihnya ini yang keruh itu biasanya terbuat dari tulang, lemak, dan kolagennya babi. Nah, hati-hati. Ada bahasa lain yang menggunakan show. Wah, ini nama ini ya, show. Ini babi betina. Nah, ini namun istilah ini jarang digunakan. Cunyuk. Ini daging babi dari ini bahasanya bahasa Cina ya, biasa digunakan untuk somai dan bubur. Nah, somil. Nah, susu ini padahal soso ini babi. Di Korea ini juga dikenal ini juji. Nah, bak daging babi dalam bahasa Tiongkok. Nah, ini di Jogja lagi rame ini. Di Jogja ada B2, jualan bakso B2. Ada B1, kalau B1 itu campuran antara daging sapi dan daging babi. Tapi kalau B2 ini ya, murni babi gitu. Jadi menggunakan istilah B2. Hati-hati nih, karena kadang penjual itu tidak mau tidak mau jujur, ben dagangannya itu laris. Nah, ini ada kasus kalau di sertifikasi halal, makanan ini halal, kue nastar itu halal. Tetapi ketika bentuknya seperti ini, menggunakan kepala babi seperti ini, maka akan sulit untuk dilakukan sertifikasi halal. Nah, ini hati-hati. Kalau punya produk, jenengan kan lucu, imut loh itu. Memang lucu ya. Ini kayak mukanya babi itu imut-imut gemes kayak gitu. Ini tidak akan bisa disertifikasi halal. Kenapa? Karena ini mengandung unsur-unsur barang yang haram. Berbau saja, mengandung unsur saja, itu sudah tidak bisa disertifikasi halalkan. Kemudian yang kedua ini, Anda lihat ini es krim ini. Tetapi es krimnya anjing. Nah, seperti anjing. Nah, ini akan susah untuk disertifikasi halalkan. Meskipun itu barangnya halal. Tetapi toyibnya tadi, kira-kira rekan-rekan ini jijik nggak mau makan itu ketika es krimnya seperti ini? Kalau saya jijik. Nah, di ayat dalam Al-Quran dikatakan sesuatu yang menjijikkan itu masuk kategori yang haram. Ketika kita jijik ya yang nggak bagus, nggak toyib juga, nggak halal nanti jadinya. Nah, tidak hanya dalam bentuknya, nama itu juga mempengaruhi. Ini di Jawa, lah saya kasih tahu ini di Jawa. Ini ada es pocong. Di daerah saya ini, Jawa Timur itu orangnya kreatif ya. Saya juga kadang kalau guyon sama teman-teman yang luar Jawa itu kreatif. Es pocong, ada es pocong original, es pocong teteh. Ini tidak akan bisa disertifikasi halalkan. Meskipun yang digunakan semua produknya ini adalah halal. Karena namanya bukan sesuai dengan syariat, tidak menunjukkan kehalalan. Mie setan. Nah, ini daerah Malang ini banyak mie setan itu karena pedasnya itu kan pedas level 1, level 2. Ini dinamakan mie setan. Ada lagi nih, mie pelacur, mie gigolo. Nama-namanya juga ini ya sangat tidak
syar'i sekali, ini sangat susah untuk kategorikan atau nanti dimasukkan ke sertifikasi halal. Seperti itu, mungkin nanti lebih banyak pada diskusi. Monggo kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Ayunda Puspita atas pemaparannya sangat menarik. Ini kalau dari peserta untuk sesi selanjutnya dipersilahkan untuk sesi tanya jawab. Di kolom chat belum ada nih, saya cek, atau ada yang mau langsung bertanya, open mic silahkan. Bagaimana? Apakah ada dari peserta? Silahkan. Menarik sekali nih, tadi saya agak kaget ketika melihat dapur halal terbesar di dunia, nomor 1 malah Thailand gitu kan. Bukannya malah dari negara yang mayoritas Muslim, tapi malah dari negara yang mayoritas non-Muslim, seperti itu. Agak kaget juga, baru tahu nih bagi saya pribadi. Bagaimana dari peserta, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mbak, mau nanya dong. Silahkan, ini sepertinya suaranya Yunda Rini ya? Iya. Ya, silahkan Yunda. Ini ketua PWNA kita nih, Yunda Puspita. Silahkan. Ini nih, sudah muncul belum ya muka saya? Aduh. Sudah cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya materinya. Jadi saya mau nanya nih, Bu, panggil Ibu ya. Jadi seperti yang kita tahu, bahkan sebenarnya banyak yang nggak tahu juga sih, khususnya ini mengenai kuas penjual tuh, nah Bu, yang memang ditemukan kalau itu ada mengandung bulu babinya gitu. Nah, kita kan sebagai masyarakat gitu ya, Bu, maksudnya kalau kita yang paham gitu ya, lihat ini Kak. Tolong lihat ini. Pas kita lihat dia pakai kuas itu kan kita kalau kita tahu Mute Mbak Rini suaranya. Iya, halo. Sampai mana tadi kedengarannya? Kuas dari bulu babi? Iya, kan yang kita tahu banyak saat ini memang bahkan memang sudah dicari tahu bahwa memang ada yang mengandung unsur bulu babi gitu kan, dan itu disebarluas dipakai oleh pale-pale pentolan gitu ya, atau yang jual-jual bahkan jagung bakar yang di jalan itu kan. Kalau kita lihat kan pada dasarnya, oh ini halal makanannya jagung, pentolan gitu kan. Tapi kan pada kita lihat lagi mengandung kayak gitu-gitu kan tidak thayyib, tidak halal gitu. Bagaimana gitu unsur dari MUI sendiri untuk maksudnya dari bukan masalah logo halal ya, gimana untuk menanggapi ini gitu. Sebenarnya ada komunitas-komunitas yang saya tahu juga mereka sengaja gitu turun-turun ke jalan langsung memberikan edukasi kepada pale-pale bahwa ini nih nggak baik pakai ini, nanti pakai yang warna ini ya gitu. Tapi kan itu belum tersebar secara keseluruhan dan masih banyak masyarakat yang nggak tahu itu gitu. Itu gimana itu cara kita nanggepin khususnya untuk diri kita dulu, gimana nih, apakah kita harus juga menggalakkan itu, memberitahu, atau ada kebijakan-kebijakan gitu harusnya dari pemerintah yang mencetak itu, kuas-kuasnya itu gitu, kok nggak diteliti, kok tahu-tahu ada muncul isu-isu seperti itu gitu. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Yunda Rini, monggo langsung saja. Terima kasih. Bu Puspita. Saya jadi senang ini, ingat saya 7 tahun yang lalu ketika saya aktif di Nasihatul Aisyah. Saya hampir 2 periode di pimpinan cabang, kemudian 2 periode juga di pimpinan daerah. Jadi senang ketika
Nasihatul Aisyah, seperti kangen yang gimana ya, terbayarkan ini ketemu dengan teman-teman ini ya. Baik Ayunda, tentang ini ya, maraknya penggunaan bahan-bahan yang non halal di berbagai produk. Salah satunya tadi yang dikatakan di kuas yang digunakan untuk olesan kue, olesan ini apa jagung bakar di pinggir jalan. Gimana ini peran MUI atau peran komunitas? Ini saya mengajak ini. Saya tidak melihat kemarin itu dari kementerian ini membuka besar-besaran bahkan gratis. Silakan nanti ini ya browsing di internet membuka PPH, pendamping penjamin halal. Itu dari semuanya. Dari saya belum melihat, saya juga ini kemarin sempat kita berkomunikasi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah setempat kami. Monggo nanti dilanjutkan teman-teman di wilayahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing itu teman-teman Muhammadiyah belum menangkap peluang ini. Teman-teman Fatayat, Muslimat, kemudian yang lain itu, ini sudah menangkap semua. Mereka sudah punya PPH, jadi punya mengikuti auditor halal, mengikuti penyelia halal, kemudian akhirnya nanti bisa mendampingi UKM itu. Nah, jadi seperti saya yakin abang-abang yang di jualan pinggir jalan, mereka tidak punya ilmu tahu ini halal apa haram, pokoknya digunakan aja, dia beli di pasar gitu kan ya. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Jadi tugas Muhammadiyah, tugas Nahdlatul Ulama atau ormas yang lain untuk mengedukasi masyarakat. Nah, khususnya Nasihatul Aisyah ini sangat banyak peranannya, apalagi saya itu awal kali itu mengedukasi adalah di anak saya sendiri. Nah, awalnya minimal beli sesuatu itu lihat ada halalnya apa enggak gitu. Jadi mulai sekarang itu anak saya yang paling kecil yang TK itu mau beli permen gini lama gitu, ngapain Dek? Ini lihat Bu, nggak ada halalnya Bun, nggak jadi deh beli. Loh, itu kan sudah edukasi. Artinya kita mulai dari awal. Memang ketika awal saya mengikuti beberapa kali pelatihan halal itu, lama-lama kalau mau jajan di luar itu mikirnya ini bahannya dari apa ya, kayak kalau di Jawa namanya cilok, nggak tahu di Kalimantan apa ya, pentol-pentol yang dijual pinggir jalan itu pentolan. Kalau di Jawa namanya cilok. Lah kita nggak tahu cilok ini terbuat dari daging ayam kah? Mending kalau hanya dari tepung saja is okay, halal gitu ya. Tapi ini ada campurannya enggak? Kemarin kan rame-rame ya, ada cilok campurannya daging tikus gitu kan. Jadi sekarang kalau mau beli apa-apa itu merinding. Ini murni enggak ya? Ini halal enggak ya? Jadi paling banyak. Akhirnya apa? Kita lebih safe dalam diri kita. Wis gak suka jajan sembarangan. Akhirnya seperti itu. Kita lebih mengkontrol diri. Kita kan sudah belajar ya, hampir 2 tahun loh kita nggak jajan di luar karena COVID ya. Kita kemana-mana bawa bekal sendiri. Nah itu kan lebih terjamin nanti kehalalannya. Ya ini untuk menjaga diri aja. Jadi cara menanggapinya seperti itu. Ayo kita bergerak setelah bahasanya saya ini membuka keran untuk teman-teman di Kalimantan ya, Yunda Afita sebagai pimpinan Nasihatul Aisyah segera merapat dengan Bapak Muhammadiyah, dengan Ibu Aisyah. Ayo yang lain organisasi tetangga kita itu sudah semuanya bergabung punya itu. Saya lihat kok satu pun dari kita nggak ada yang merespon ini ya. Ternyata Bapak kita juga nggak ngerespon gitu loh dari Muhammadiyah tingkat wilayah. Padahal di PP dengan membentuk halalan toyib itu kita tiap hari itu rapat itu dari Majelis Ekonomi dan Majelis Tajdid itu berusaha. Tapi peluang ini belum ditangkap oleh teman-teman atau oleh Bapak Ibu
Aisyah di tingkat wilayah. Monggo, ayo kita buka, nanti kita mulai dari edukasi. Kan ini banyak yang guru-guru, banyak yang dosen. Nah, melalui penelitiannya, pengabdiannya, kita edukasi ke UKM ya, UKM tentang bagaimana memilih produk halal. Kita menggandeng, jadi kita tidak bisa sendiri, Kalau saya biasanya gandengnya kebetulan dengan teman-teman di Fikes, di kesehatan, yang jurusannya di analis kesehatan atau di di pertanian itu yang tahu agroteknologi itu. Jadi kayak pewarna yang alami, itu akhirnya saya tahu diajari, oh gini ya caranya. Nah, kemudian teman-teman yang dianalis itu ketika melihat makanan ini dites itu dengan cairan, saya kurang paham itu, oh ini ada pengawetnya yang berbahaya, ini yang enggak lah. Itu kita lakukan hal yang kecil, edukasi di lingkungan sekitar. Ketika ada kajian, kalau Aisyah itu kan sering, kalau di tempat saya itu kan dari rumah ke rumah gitu ya. Nah, itu dilihat, diajari, Bu, gini, kalau sayur, kalau ini ikan, itu kan semua nggak perlu dipertanyakan ya kehalalannya, karena itu produk dasar. Sayur, ikan, itu produk dasar, jadi nggak perlu. Tapi ketika itu sudah dicampur, ikannya dijadikan abon. Nah, itu baru ditemukan campurannya itu. Gitu ya, Ayunda Afita. Kebetulan ini yang bertanya Ayundari ini pakai akunnya Ibu Afita ini. Ya, namanya maaf. Dia apa? Ini Ayundari ini. Oke. Gimana Ayundari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Setelah ini semoga bisa ini ya bergerak teman-teman untuk kita edukasi mengenai ini, insya Allah. Sudah semangat nih. Terima kasih Mbak Ulfa, terima kasih Mbak. Gimana dari yang lain? Ada lagi? Cukup menarik. Kami siap ini ya, kami siap membantu. Artinya melalui teman-teman ketika pengen konsultasi dan lain sebagainya, kami bisa membantu. Oke, tadi ada yang raise hand atas nama Lastri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya izin bertanya. Suaranya terdengar kan ya? Iya, terdengar. Silakan. Bu, saya mau tanya. Kan baru-baru ini lagi rame nih. Katanya logo halal kan diganti. Lalu di sosial media itu banyak yang mengatakan bahwa logo halal yang baru ini seakan menghilangkan unsur islaminya, Bu. Dan sedikit mengarah ke simbol wayang. Itu gimana ya, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, monggo. Terima kasih sama. Saya yakin ini akan muncul pertanyaan ini. Memang lagi rame dan lagi hangat ini perubahan logo halal yang awalnya kental sekali dengan keislamannya, halal terbaca jelas, kemudian lembaga penjamin halalnya juga terlihat, MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Saya lupa ya, pasnya itu 13 Maret yang lalu ya, Menteri Agama melaunching logo baru halal yang khusus untuk Indonesia. Sebenarnya kita sendiri, kalau saya pribadi ini, kita tidak akan mempermasalahkan gitu. Itu urusan filosofis dan lain sebagainya. Saya yakin pemerintah itu sudah melalui pemikiran yang cukup matang. Terlepas dari itu, saya tidak berani memberikan komentar ini dan itu. Semua boleh berpendapat, tetapi yang terpenting adalah kita mendukung program sertifikasi halal itu, edukasi halal di masyarakat. Terlepas dari logonya sekarang yang ada yang menilai kejauhan, ada yang menilai tidak melihatkan unsur Islam dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita baca filosofi dari pengalihan
logo itu ternyata itu kan juga dari Arab, logo Arab hot yang sangat tua sekali, kemudian memiliki filosofi-filosofi yang menurut penyusunnya sangat dalam maknanya. Jadi kalau saya pribadi, saya ngikuti aja apa yang diberikan oleh pemerintah. Terlepas itu dengan polemik yang sekarang terjadi. Kita lebih konsentrasi pada produk ini, penyadaran tentang halal pada masyarakat. Kalau kita hanya debat kusir ya di logo itu nggak akan habis. Sama halnya kalau di komunitas kita di Muhammadiyah itu kadang debat kusir masalah kunut, masalah tahlil dan lain sebagainya. Akhirnya tidak menjalankan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Hanya debat aja gitu loh. Ini hanya statement saya. Jadi apapun yang dimunculkan oleh pemerintah pastilah sudah melalui pemikiran yang cukup matang gitu ya. Kita terima aja. Yang penting yang jelas adalah produk halal itu bisa memasyarakat. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam bisa menjadi pendamping, bisa menjadi tempat untuk masyarakat mengetahui bagaimana prosedur, bagaimana cara untuk mensertifikasikan halal produk mereka. Itu ya Mbak Lastri. Bagaimana Mbak Lastri? Cukup, Bu. Baik, cukup menarik ya karena memang baru-baru ini baru diresmikan logo yang baru nih Yunda. Jadi ya memang sih sebagai kita Muslim tetap gimana sih kita mempromosikan dalam artian apalagi kita sebagai konsumen harus bijak memilih produk yang benar-benar tersertifikasi halal seperti itu. Bagaimana, ada lagi atau sudah cukup nih, sudah jam 11. Gimana dari Mbak Diana sampai dari Bu Diana. Boleh nggak Bu bertanya Bu? Ya, terakhir. Terakhir ya, menutup. Monggo. Jadi gini Bu, mungkin bisa disampaikan juga gitu. Belakangan ini tuh banyak banget Bu yang aneh-aneh. Saya kasih contoh gini, kalau di Inggris itu ada beberapa artis-artis itu Bu, justru untuk mempercantik diri mereka itu menggunakan terapi khusus ya. Kalau nggak salah namanya itu uroterapi. Uroterapi ini mereka menterapi diri dengan meminum air seni mereka, air urin. Nah, dan fatalnya ternyata kalau di Indonesia itu dianggap menggelikan, tetapi kita terkecoh dengan beberapa produk-produk, memang kita nggak minum langsung, tapi ternyata ada dalam produk-produk kita yang mengandung urin gitu. Istilahnya di dalam produk itu urea gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa diteliti gitu kan sebelum mengkonsumsi gitu. Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan ke peserta-peserta kajian pada pagi hari ini apa kira-kira hukumnya gitu ketika itu dilegalkan atau dikonsumsi, dijadikan sesuatu yang role model mungkin ya oleh remaja-remaja yang terobsesi untuk glowing saat ini gitu. Selain itu kan ada lagi yang aneh-aneh kayak obat pengencer pengencer darah ya supaya tidak terjadi pembekuan darah, sodium heparin itu juga justru Ibu dijadikan sebagai obat untuk mempercantik diri. Nah, ini kan berbahaya gitu karena asumsinya gini Bu, kalau minum heparin gitu, darahnya lancar ya, oksigennya sama nutrisi dalam tubuh tuh jadi lancar gitu sehingga mempercerah jaringan kulit. Wah, ini aneh-aneh banget gitu. Jadi dikonsumsi padahal kita tahu sodium heparin ini kan untuk orang yang kena penyakit kolesterol gitu ya, keping-keping gula mungkin ya yang berpotensi terjadi pengendapan pada jalur alur darah di dalam tubuh gitu kan, untuk mereka yang bermasalah gitu, bukan untuk kecantikan ya kan,
Nah, mungkin ini bisa disampaikan Bu sedikit buat peserta-peserta kita biar tidak terobsesi hanya karena ingin cantik dan glowing, nggak tahu glowing perspektif siapa gitu. Kadang ada yang sampai cining itu kalau mungkin nyamuk bisa kepleset gitu. Luar biasa kalau sekarang. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Benar sekali. Sekarang itu perempuan-perempuan khususnya di kita, negara kita itu terobsesi cantik itu cantik yang dibuat di image-nya oleh orang barat. Cantik itu putih, tinggi gitu kan. Sehingga yang kulit hitam beramai-ramai itu beli pemutih gitu ya. Beramai-ramai itu cari apa produk biar jadi glowing dan lain sebagainya. Kita berawal itu ya, saya mengingatkan teman-teman karena kita seorang muslim, maka berobatlah dengan obat yang halal. Diharamkan bagi kita berobat dengan menggunakan barang yang haram. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Meskipun awalnya itu untuk kesehatan, tidak seperti itu tadi. Awalnya untuk kesehatan. Mungkin sakit apa? Kalau di Jawa itu sering orang sakit asma, itu obatnya adalah makan kodok. Nah, ini di daerah saya itu seperti itu, makan kodok. Padahal kodok ini salah satu makanan yang menjadi polemik keharamannya. Lah, berobat seperti itu saja itu dilarang. Kenapa? Ketika obat yang halal itu masih ada, janganlah menggunakan obat yang haram. Gitu. Apalagi digunakan seperti ini. Tidak hanya ini ya, kayak kencing tadi yang digunakan diminum untuk ini, itu kan jelas haram, sudah najis barangnya, kemudian digunakan dengan tujuan seperti itu. Saya hanya berpesan sih, kalau ingin cantik itu sebenarnya lihat tuh, Budian. Nah, ini cantik itu tidak dari sesuatu, dari Mbak moderator tadi, dari apa? Air wudhu. Saya sampaikan pada adik-adik yang di sini, kalau ingin wajahnya cerah, glowing gitu. Glowing itu pancarannya kan indah sekali gitu ya. Itu dari air wudhu. Kalau kita sering berwudhu, artinya ya wudhu itu dibarengi sholat ya, nggak wudhu dikit-dikit wudhu, tapi nggak sholat, ya nggak benar itu ya. Berwudhu itu wajah kita akan cerah gitu ya. Wajah kita sendiri akan bagus. Kenapa? Satu, teman-teman bisa membaca itu wudhu dalam versi kesehatan dan teman-teman kesehatan mungkin tahu itu. Ketika kita berwudhu ini kan membersihkan debu-debu, kemudian pori-pori kita yang seharian kerja di luar penuh debu itu dibersihkan. Nah, kemudian kalau zaman saya dulu ketika ibu saya masih ini ya, saya masih remaja itu disuruh ini nanak nasi di situ. Nah, kalau sekarang itu kan spa ya, di spa wajahnya. Nanak nasi itu panas loh. Ketika kita ngangkat nasi dari ini kualian itu ya, nah, kalau anak sekarang nggak masak sih, pakai magicom sih ya, jadi langsung petek, nggak ada. Ini kalau dari tungku itu asapnya ke wajah kita ini mengeluarkan yang namanya sekarang itu masalah komedo lah, apalah itu ya, bahasa sekarang itu akan keluar. Kemudian kita bersihkan dengan wudhu, sering-sering berwudhu, itu sudah akan mengglowingkan diri kita. Dan masih banyak itu dengan alami. Alami itu tidak akan membahayakan dan tidak ada unsur haramnya. Anda pakai langsung tomat, habis nyambel ada separuh lah sisa-sisa, itu deh diusap-usapin. Tomat itu biar ini nggak gosong-gosong ya dari luar. Es batu itu digosok-gosokin aja lah. Ini salah satu contoh ya berobat dengan hal yang halal. Jangan menjadikan contoh atau tolak ukur cantik itu dalam fisik saja. Tapi Allah itu, orang itu akan menilai kita cantik itu dari dalam diri kita. Percuma wajah kita glowing, tapi etika kita, akhlak kita itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan akhlak mahmudah seperti itu. Anda akan dikatakan cantik itu loh, cantik meskipun nggak pakai make up, meskipun nggak pakai apa. Karena apa? Tutur katanya sopan, kemudian dengan orang lain juga
kalau bahasa orang Jawa itu andap asor gitu ya, ramah, nah, tidak judes. Meskipun Anda cantik, tapi kalau ketemu orang gini terus ya mikir-mikir lah, itu glowingnya hilang. Nah, kalau orang pengen glowing terus itu murah senyum, nggak suka marah. Lah marah terus gimana? Ya banyak kerutan akhirnya. Banyak kerutan itu kalau suka marah. Kemudian menghadapi masalah, nggak usah suntuk, nggak usah pergi ke kafe, punya masalah nongkrong-nongkrong di mana itu nggak jelas. Kalau punya masalah baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu asyifa. Al-Quran itu ada obatnya. Ketika kita susah, ketika kita gundah, baca Al-Quran pasti ada ketenangan, ada solusi. Saya dulu punya teman non-muslim. Ya, ini sedikit cerita. Mohon maaf ya Mbak Moderator, agak panjang ini jawabnya. Monggo. Oke. Saya punya, ketika saya kuliah S1 dulu, punya teman non-muslim. Tetapi dia paling suka bacanya terjemahan Al-Quran. Dia nggak tahu Al-Qurannya, dia baca terjemah. Kemudian saya tanya, kenapa kamu kok baca itu? Saya itu aneh kalau baca buku ini. Dia tidak tahu itu Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Dia hanya bilang, saya tidak tahu kalau saya baca buku ini, setiap saya susah, saya itu kok menemukan jawaban ya di buku ini. Dia bilang begitu. Saya menemukan, saya sedih saat itu. Kemudian di sini disebutkan saat itu dia membaca surat yang di situ, manusia itu memang dijadikan keluh kesah. Nah, itu dia baca. Kemudian apa yang kamu dapatkan? Saya jadi menemukan solusi, katanya begitu. Lama dia belajar, selalu baca itu, akhirnya saya beritahu, kamu tahu itu bukan buku biasa, itu buku luar biasa. Loh iya ta? Apa? Iya, itu namanya, itu tulisan Tuhan, saya bilang gitu. Itu tulisan Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya umat Islam. Oh gitu ya. Kamu nggak pengen nyoba tak? Komunikasi dengan Tuhannya umat Islam. Gimana caranya? Ikut aku sholat yuk. Jadi dia belum Islam, sudah ikut saya sholat saat itu. Apa yang harus saya baca ketika sholat? Nggak usah baca apa-apa, ikutin aja deh kayak saya. Pokoknya kamu diam, kamu konsentrasi gitu ya. Oh gitu ya. Akhirnya dia sholat saat itu. Ikut saya sholat duhur. Sholat duhur, kemudian yang terjadi apa? Kok enak ya? Saya tadi ngikuti gerakan kamu itu, saya tenang, saya gini gitu. Lama-lama, tapi lama sekali baru mau lulus itu ya, mau lulus S1 dia baru mengikrarkan diri untuk masuk Islam, tahu kalau itu Al-Quran, tapi dia sudah tidak perlu belajar lagi karena dia sudah mempelajari isi Al-Quran. Jadi seperti itu ya. Ingin hati susah, kesusahan hati, kegundahan hati itu akan terpancar di wajah kita. Kalau kita selalu ingat Allah, mengembalikan masalah kepada Allah, insya Allah semuanya akan enjoy saja. Itu pesan saya untuk teman-teman saya, adik-adik saya yang di sini. Kalau kita berpegang teguh pada tali Allah, yaitu melalui Al-Quran, Al-Hadis, selalu rajin sholat, maka tidak perlu bersusah-susah untuk operasi plastik, untuk beli obat-obat yang haram tadi, ingin glowing itu. Nggak usah kita ingin dinilai orang, tetapi kita takut ketika Allah yang tidak menilai kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di Kalimantan Timur semuanya yang saya banggakan. Berarti harus diperiksa Bu ya produknya ya, ngandung hal yang tidak halal apa tidak gitu. Iya betul. Yang saya sampaikan di awal tadi, Bu Dian, bahwasanya ketika membeli sesuatu harus dibaca dulu komposisinya. Itu penting. Baik itu produk makanan, kosmetik, karena halal itu tidak di makanan saja, semuanya halal lifestyle.
Jadi ketika beli bedak, itu dibaca bedaknya ini mengandung apa. Ketika itu tidak jelas, biasanya kan ada ini ya, ada yang Cina-Cina itu tulisan Cina, tulisan Jepang. Mending itu tidak dibeli. Kenapa? Karena dia tidak jujur dalam konsepnya. Paling tidak kan tulisannya ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita lebih sering paham. Atau mohon maaf, produk-produk sekarang banyak ya, salon-salon kecantikan mengeluarkan produk-produk krim-krim siang, ya, krim malam, itu tidak ada label apapun, tidak ada penjelasan yang dibuat itu dari apa. Saya tahu itu teman yang punya ini salon itu, dia buat krim, ternyata itu ke perusahaan. Jadi sebuah perusahaan itu menerima pesanan-pesanan dari salon-salon itu ya. Saya contoh ini ya, mau niru produknya Wardah yang krim ini, gitu ya. Pokoknya saya dijadikan itu. Tapi nanti setelah keluar diberikan label milik dia tanpa menyebutkan itu tadi unsurnya apa aja yang dipakai. Nah, seringkali kan di situ ada mungkin banyak menemui ya kasus, nggak usah artis luar negeri, artis Indonesia saja. Kita lihat itu yang hidungnya, yang ininya dipakai macam-macam. Sekarang kan jadi nggak karu-karuan. Ada yang rusak karena itu mengandung merkur dan lain. Sudah tidak halal, nggak thayyib lagi. Yang digunakan untuk yang tidak baik. Ya, seperti itu. Yang paling penting mengidentifikasi halal itu dari knowing tadi, finding, baru di keep. Ya. Harus tahu dulu, untuk tahu apa cari labelnya, makanan ini unsurnya dari apa saja, produk ini dari apa saja. Ketika di situ tidak jelas, nggak usah dibeli. Meskipun sudah ada yang cantik gara-gara itu. Kalau di situ jelas apa saja unsur-unsurnya, komposisinya, itu baru boleh kita beli. Mulai sekarang selektif untuk hidup yang lebih baik. Luar biasa. Kasih Bu atas tanggapannya, intinya wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan gitu Bu ya, konsepnya. Betul. Okay. Bukan Ibu. Baik, cukup menarik ya diskusinya, apalagi istilahnya wanita yang sering menggunakan ya terkait dengan perawatan tubuh. Ternyata kita juga perlu waspada dan hati-hati, jeli untuk memilih seperti itu. Tidak hanya halal tapi juga baik seperti itu. Baik, terima kasih banyak pemaparannya oleh Ayunda Puspita, membuat kita lebih paham lagi gitu terkait dengan awareness ataupun kehati-hatian kita terhadap memilih sebuah produk apalagi yang dikonsumsi yang akan masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan pemaparan yang telah disampaikan oleh Yunda Puspita. Sebelum diakhiri, ada pembacaan doa oleh Yunda Hasmawati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tundukkan hati-hati kita untuk memohon ridho, berkah, dan ampunan kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran ala ihtimamikum. Albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Hasmawati. Baik, berakhirlah kegiatan kaidah kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita terima hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kembali kami ucapkan kepada Yunda Puspita yang telah berkenan hadir di ruang Zoom ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kehilafan. Saya akhiri Albiru Manitoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Puspita, sampai bertemu lagi di lain waktu. Sehat selalu, salam sama rekan-rekan yang ada di Sidoarjo. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih. Mohon izin, Oke. Terima kasih juga buat semua peserta yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita akhiri dan kami mohon pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang bertugas, Mbak Hasma dan Mbak Ulfa. Jazakumullah khairan kasiran, Mbak Ulfa dan Mbak Hasma.